Jadi pakai kostum astronotnya, pakai helmnya, pakai boots, armornya itu kalau udah dipakai semua itu berat banget. Batik mana ada manusia yang temenan sama robot. Bumi mengalami krisis yang paling menakutkan. Tidak ada lagi sumber air bersih. Semua mata air di dunia tercemar. Halo Sobat Eka, ketemu lagi di podcast Kinari. Lebaran ini, lebaran besok tahun 2026 Maret. Tanggalnya berarti tanggal berapa Mas Restu? 18 Maret ya. Sobat Eka harus nonton film ini, filmnya nggak kaleng-kaleng. Digarap sangat serius, bertahun-tahun. Ada film, apa nyebutnya, animasi, sci-fi gitu. Pelangi di Mars. Saya kedatangan dua dari beberapa bintang filmnya. Apa nyebutnya? Voice actornya. Ada Kenaya Messi Gusti dan Antonius Bimo Kusumoyudo. Hey! Bimo Ki. Ki-nya ketahuan, Kusumoyudo. Babrisnya hilang. Jadi ini sebenarnya kalau satunya aktris ya, Messi Gusti ini aktris Sobat Eka. Satunya ini pekerjaannya banyak banget nih. Ada podcaster, ada voice actor, penyiar radio iya. Apalagi Mas Bimo? Tukang ngomong lah intinya. Tukang ngomong. Coba Mas Bimo, iklan apa yang terbaru? Itu. Jadi iklannya kalau Sobat Eka lihat ada Pop Mie yang bocah beli aja sendiri. Messi Gusti. Jadi prosesnya lama ya. Sebetulnya jadi dari Messi dari usia 9 tahun ya. 10 atau 11 kayaknya. Ya 10 atau 11 kelas 5 SD sudah dimulai project film Pelangi di Mars. Sekarang kelas 9. Bentar lagi kelas 10. SMA udah ganti putih abu-abu. Sepanjang itu proses penggarapan film, sesabar itu Messi Gusti menanti Pelangi di Mars yang akhirnya tahun ini tayang di bioskop. Bentar Mas Bimo. Aman. Ini urut usia muda yang cerita. Berarti Mas dulu. Messi silakan. Jadi kenapa saat itu boleh cerita mundur ke belakang sampai akhirnya terima tawaran Mas Upi, Guava, dan Mas Dendi. Saya ketemu Mas Dendi terakhir, saya garap ini Mas Bimo, film apa, festival film wartawan itu, Star Syndrome apa ya? Oh iya. Itu dapat beberapa penghargaan dari kami, festival film wartawan 2023 kalau nggak salah. Monggo Messi. Jadi awal-awal aku ikut bergabung itu tahun Messi ini bentar lagi KTP-nya bentar lagi punya KTP ya berarti ya? Belum Tahun depan. Nanti sebenarnya Kak, kalau ketemu Messi dicek KTP-nya lahirnya di Mars. Oh iya benar juga. Iya juga. Luar biasa. Orang Indonesia pertama yang lahirnya di Mars. Iya. Silakan Messi. awal-awalnya gak ditawarin kayak ini nanti buat film ini gak kayak gitu. Jadi aku cuma disuruh kirim video aku nyanyi doang. Oh, saat itu Aku nggak mikir untuk film kan, karena biasanya kalau casting film ada kayak skrip, dialog gitu, segala macam ya. Iya, kalian cuma kirim video nyanyi dan akhirnya udah langsung ke tahap syuting ininya, first look. Di situ juga Om Upi tuh nggak ngasih aku skrip sama sekali. Jadi apa yang Om Upi suruh lakuin aku tinggal lakuin aja gitu. Terus habis itu udah tuh belum ada apa lagi ya, kayak syutingnya gitu belum dikasih tahu kapan gitu. Terus pas tahun 2024 itu tahun 2019 berarti pertama kali itu.
2021. Oh 2021. Iya. Itu nyanyi apa itu? Waktu itu aku nyanyi lagunya ada Naura Ayu itu. Ah. Ya, aku nyanyiin salah satu lagunya. Oke. Dan itu aku juga nyanyi tuh buru-buru lagi di mobil terus disuruh tolong kirim video nyanyinya sekarang ya. Dari yang bunda aku nyetir aku Itu pasang Om Upi Bluetooth karaoke. langsung ngubungin itu. Lewat ada Timnya lah. Oh, ada iya, timnya, iya, oke. kayak gitu. Terus udah disuruh kirim video sekarang jadi kayak ya udah deh aku nyanyi di mobil aja. Aku kirim video nyanyi gitu. Gak niat ya? Bukan gak niat sih, cuma kayak kaget aja soalnya Tapi Nggak nyangka taunya buat film ya. oke. Iya. Terus? gitu. Terus pas tahun 2024 itu baru kayak ini udah nih mau dijadiin film nih udah kayak udah siap gitu lah misalnya kayak. Terus akhirnya pas 2024 udah mulai proses syutingnya tuh reading dulu. Reading tuh pas bulan puasa 2024 bulan puasa. Terus pertama syuting motion capture. Oke. Motion capture itu sama body actor yang Bentar, buat Messi. robot-robot. Itu langsung dapat klik pelangi ya. Messi langsung dapat dikunci jadi peran pelangi. Iya, Saat pertama itu dikasih tahu syuting film untuk film 2024 itu. Iya, Yang 2021 enggak berarti ya. belum dibilang Belum kayak dikasih gitu. tahu. Ya? Proses menunggu 3 tahun itu juga nggak dikasih tahu. Enggak sih, cuman ngomong-ngomong doang lah kayak nanti ini bakal film gitu. Oh, kok nyanyi gitu nggak nanya ya? Enggak. Enggak nanya. Kalau rekaman oke, tapi kok ini jadi tiba-tiba film gitu, nggak bertanya-tanya gitu ya Messi ya? Enggak sih. Mungkin Messi-nya nggak nanya, Mami yang nanya. Iya. Mungkin bunda yang nanya, kok tiba-tiba film ya kak gitu. Messinya manut aja ya. Abis itu lock karakter pelangi. Iya, habis itu lo karakter pelangi udah. Apa ngerasa kaget kah atau sempet bertanya-tanya kayak apa filmnya gitu-gitu? Biasanya kan Messi Gusti itu kan horor sering ya, drama juga pernah gitu. Iya. Langsung kalau kasih syuting gitu, dapat naskah, dapat skenario, yang nulis Mas Alim Studio nih, keren nih. Iya. Mas Alim belum kesini loh, janjinya mau kesini. Nah, itu yang kemudian yang dilakukan Messi apa saat itu? Nah, sebelum mulai proses, kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku ngobrol sama Om Upi waktu itu. Disuruh kayak ngelakuin beberapa adegan yang ada di filmnya, dicoba terus kayak baru dijelasin nanti kita syutingnya kayak gini, gak jauh beda kok sama yang di first look kemarin. Ngobrol-ngobrol dulu jadi aku yang nggak terlalu bingung kan. Terus udah deh dari situ ngobrol-ngobrol juga nggak terlalu lama karena ya emang akunya gampang ngerti aja sih gitu. Looknya beda ya Sobat WK. Kalau lihat kemarin trailer filmnya baru saja dirilis sama Mahakarya Pictures. Messi Gusti tuh rambutnya warna-warni ya. Iya. Nah, kalau sekarang hitam kembali hitam. memang looknya seperti itu ya, si pelangi ya. Messi Iya, ya? karena kan di Mars itu kan Oke. deket banget matahari kan. Biasanya kalau lihat-lihat nih anak-anak yang suka main panas-panasan matahari itu rambutnya jadi automatically coklatan coklat gitu kan. Bau matahari itu. Menurut saya bau matahari tapi iya sih. Karena saya bau matahari, oke. Gitu, jadi Itu rambut asli tapi. tadinya mau pakai rambut asli aku, mau Ah. diwarnain coklat. Ah. Cuma karena aku punya alergi jadi nggak bisa kena bahan kimia gitu. Oke. Jadinya pakai wig aja gitu. Padahal aku udah dipotong pendek, ini aku potong pendek buat itu sebenarnya. Dipotong pendek itu maksudnya biar bisa dipasang. Enggak, enggak. biar kan mau dicat warna Oh, coklat, oke, makanya mau potong sesuai pendek. sama yang di Ah. itunya. Tapi ternyata aku nggak bisa dicat, jadi pakai wig akhirnya gitu. Tapi keren loh, filmnya asli nih. Sobat WK ngelihat trailernya harus nonton, besok harus ke bioskop nih. Tahan dulu, Messi Gusti, Mas Bimoki. Jadi kalau tadi sempet suruh nyanyi, Mas Bimoki suruh ngapain sama Mas Upi? Ini karena Mas Bimoki ini Sobat WK, apa tadi saya bilang memang karakternya kuat banget ya, terutama suara ya.
ayahnya Mas Biboki juga voice actor ya. Iya. Jadi turunan Pak Hari Laksono. Jadi turunan sebetulnya. Jadi kalau tiba-tiba Mas Biboki dapat peranmu apa Mas? Di sini. Iya. Robot. Nah itu keren robotnya tuh. Yang jagain jadi pas gitu sebetulnya. Jadi Mas Biboki sama Messi Gusi datang ke sini karena memang satunya yang dijagain, satunya penjaganya, bodyguardnya. Gitu. Jadi ceritanya gimana Mas Biboki saat itu? Ya, waktu itu di kontak sama Mas Dendi gitu. Saat gitu belum tahu sebenarnya. Balik lagi belum tahu. Bim bisa ngisi suara karakter robot nggak gitu. Bayangku kan robot, oh ya udah diisi aja gitu. Biasanya nanti ada ditambahin sedikit efek dan lain-lain gitu. Cuman ternyata Mas Dendi nge-explain-nya panjang lebar tuh. Sampai voice note tuh ada kali 3 menit, 5 menit gitu. Terus dikirimin juga. Lewat telepon tadi ya, voice note itu. Iya, lewat WhatsApp aja gitu. Terus dikasih tahu karakternya tuh kayak gini. Dikasih skrip. Nah, tadinya kalau Messi langsung bikin video, ini aku dikasih 3 nih. Si Batik, si Petya, sama si Yoman. Ternyata pengen tahu karakternya masuk kemana. Ya udah aku isi 3-3-nya. Batik sebenarnya jagoanku gitu, maksudnya karena karakternya harapannya itu ya. Harapannya itu karena karakternya nggak terlalu sulit lah untuk memainkan karakter itu dari sisi suara gitu. Ya puji Tuhannya benar Batik gitu. Udah tapi ya tetap harus dieksplor lagi tuh Mas gitu, kayak ini beratnya nih kayak gimana nih gitu, karena beratnya jangan kayak monster, beratnya bukan kayak sleep call gitu. Iya maksudnya bukan kayak kan sleep call positif juga ini kayak gitu ya, maksudnya kayak halo kamu di mana nih gitu, misalnya kayak gitu, udah makan belum nak atau gimana gitu. Itu mau bukan sleep call ya, sorry. care ya gitu. Tapi memang tricky banget untuk ngeluarin suara berat itu gitu. Jadi akhirnya ketemulah satu karakter ya yang tayang ini nanti gitu. Petya itu si Gilang Dirga. Gilang Dirga. Kalau Kristo Emmanuel itu ngisi Yoman. Yoman tuh dari Rusia ceritanya. Oh, kebalik. Kebalik. Ya, Petya yang dari Rusia. Petya Rusia. Yoman nih Uni Eropa. Yoman Uni Eropa. Ini harus jadi harus jadi figur nih Mas Bimo. Jadi biar nanti gue sebagai pencipta figur nih harus punya nih 5 ya. Iya 5. Batik, Petya, Yoman, Sulil, Kimchi. Oh ya ada Sulil. Sebenarnya udah ada nih. India, ya? Yoman udah ada Yoman karakternya. udah Aku udah ada. punya. Iya, action figure. Figur ya? Iya, Oh, ya? gitu. Coba. Mas ini bikin dong 5-5-nya nih. Nah, itu. Sama karakternya pelangi nih, dibikin figurnya nih. Menarik nih. Kenapa kemudian dianggap pas dengan karakter Batik? Aku nggak tahu ya magicnya dan magisnya sebuah casting dan lain-lain gitu, karena dari akunya aja sendiri tuh udah nih aku banget nih gitu. Udah ngotot pengen Batik nih ya. Bukan, dari sisi karakternya tuh kayak dia hampir kebapaan gitu, terus ngelindungin banget gitu, jadi ya udah kayak ada koneksinya gitu. Pas ya. Pas. Sehari-hari juga kebapaan juga ya. Enggak juga. Malah sehari-hari kekanak-kanakan. Ketuker. Jadi dua suara ini, dua robot ini akhirnya ditinggalkan. Nah ini ada cerita unik lagi. Jadi ketika proses itu aku sempat ngehubungin Kristo lah. Tok, nanya dong. Jadi gitu. karena bentar Mas Bimo ini kan sama Kristo sama Gilang Gilang Dirga dan Kristo ini kan punya program bareng. lah, punya program bareng. Nah, tapi udah stop programnya. Oh. Nah ini tuh kami udah 3 tahun gak barengan lagi, hampir 4 tahun bahkan ya gitu. Ngobrol lah sama Kristo, tapi kita masih keep in touch bareng gitu. Tok, ini buat ngisi kayak gini-gini, lu hitungannya berapa gitu? Hitungan apa nih? Nanyain rate tadinya. Lah kan sama temen aja biasa kan gitu. Iya nih, gua ngisi karakter. Berapa, gitu. Mas? Nah kan dia, waduh, mantap. Nah, Kristo balikin lagi kan. Lah kan harusnya gue yang nanya lo Bang gitu kan, lo yang suka ngisi. Enggak apa-apa, gue pengen tahu aja kan kalau di dunia film tuh kayak gimana gitu, pengen ngebandingin aja gitu. Terus Kristo langsung bilang, "Batik lo ya?" gitu. Kau tahu toh gitu. Iya nih, gue juga lagi casting bareng. Ya gitu. Terus nggak lama, sehari 2 hari 3 hari itu, Bang gue Yoman gitu. Sebentar. Ini
si PTA-nya siapa gitu kan. Wah, gue nggak tahu deh bang, gitu kata Kristo. Ya udah nanti gue tanya Mas Dendi. Tanyalah Mas Dendi. Ya, kita udah dapet nih 3 yang pasti karakternya. Bimo Batik, Yoman Kristo Immanuel, PTA Gilang Diri. Wah, reunian gitu, reunian yang membuat Mas Upi pusing. Karena ketika kami bertemu bertiga, apa itu skrip gitu. Waduh, kita improv udah aja. susah gitu, bikinnya Let's go, susah gitu. Akhirnya improv itu. Enggak. tetap Cuman kan skenario. excited kita Oke. ketemu bareng dan bertempur dengan suara kan gitu yang biasanya di program kami juga ngulik-ngulik Iya. banget gitu. Ah. Jadi chemistry-nya udah kebangun banget di situ kayak lepas skrip lah segala macem lah Biasanya gitu. impersonate juga ya. Iya, Oke. impersonate kayak Bang Gilang gitu ya. Bang, lu kan robot Rusia, Bang. Kenapa jadi kayak robot Jaktim begini, Bang gitu. Oh iya salah. Aku ngebahas suara gitu jadi seru sendiri gitu prosesnya. Karena dengan 2 karakter yang lain si Oh, Dimitri, iya, Dimitri sama Vanya ya. Aditya dan Iya. Vanya. Nah, mereka tuh body actor ya, Messi ya, Oh, gitu body oke. actornya yang kebetulan ternyata cocok karakternya, suaranya dan bermainnya gitu sih Mas. Jadi Mas Bimo film pertama berarti? Untuk voice acting, Ya, voice ya, acting. film layar lebar Ya. ya. Kalau dubbing dan lain-lain kan sering Ya. gitu di zaman dulu, Ah. apalagi zaman kecil gitu di TV gitu. Iya, ini film pertama. Kalau Mas Bimo kan sebenarnya nggak terlalu kesulitan karena memang backgroundnya face actor gitu loh. Tetap Mas, tetap. Tetap ada tantangannya. Tetap harus. Kalaupun nggak sulit, aku sulit-sulitin. Karena kayak kalau kata teman-teman kan juga kayak, Bang gimana kalau misalnya aku bawain materi, misalnya gitu ya lagi seminar atau apa gitu, biasanya banyak yang nanya, Mas gimana sih biar nggak gugup kayak Mas Bimo? Gitu. Oh enggak, kalau gugup aku pelihara terus gitu. Sulit aku pelihara terus karena 1000 kali aku take voice gitu, 1000 kali tuh susah harus gitu. Karena biar jadi alarmku untuk nggak jumawa, untuk nggak ngegampangin, nggak puas ya? ya Gampang untuk puas. nggak ini mah gampang gitu. Wah ini sulit ya. Oke, ini aku harus belajar nih kayak gitu-gitu. Dan tapi ternyata sulit Mas, nggak ada. Iya, ya thanks to Pelangi di Mars juga gitu ya dengan ini juga. Mudah-mudahan kedepannya dengan gebrakan film-film juga yang seperti ini banyak voice actor Indonesia yang akhirnya terlihat. Selama ini kan belum banyak terlihat juga nih Mas. Kalau di industri ini ada body actor, ada voice actor gitu. Bukan cuma Meskipun wajahnya juga nggak kelihatan nanti. iya, kan, Mas Bimo kan. cuman kan di luar negeri sana nih matters banget nih industri-industri kayak gini gitu kan gitu. Jadi ya dengan Pelangi di Mars juga teman-teman voice actor pasti kualitasnya akan gimana caranya untuk bisa bersaing kayak gitu-gitu sih. Sulit Mas, tetap sulit. Gimana ceritanya ngisi robot rusak ya? Iya, Mana nggak sulit? Ceritanya 5 robot ini malfunction semua. ya. Iya, mau function semua gitu. Nah, ngomongin body actor tadi, Messi kan sempat cerita tuh kemarin waktu XR ya. Iya. Itu gak ada masalah. Karena ada body actornya ya yang nemenin. Oh, Kak, itu motion capture. Oh, pas motion capture Motion itu capture. terbantu dengan kehadiran body actor. Iya. Boleh cerita nggak itu? Saat itu ngapain sih? Apa yang dilakukan Messi sebagai pelangi? Pas motion capture yang aku dan body actor lainnya yang lakukan itu ya sesuai aja apa yang di script dan jadi ini tuh kita dikelilingin 8 kamera. Oke. Dan setiap gerakan harus detail. Harus sedetail itu. Nggak boleh kayak kalau bisa angkat tangan dia harus yang angkat tangan beneran, gak yang kayak set gitu doang. Harus detail terus sebenarnya jauh lebih enak daripada XR sih menurut aku ya. Karena tektokannya dapet, terus lebih apa ya? Lebih mudah aja sih buat aku Karena sebenarnya. bisa membayangkan ya. Bisa membayangkan dengan langsung lawan lawan mainnya di mana gitu. Beda sama XR Nah, kalau XR tanpa. Nah, itu apa yang dilakukan pelangi? yang Apa yang dilakukan Messi saat itu? Misalnya adegan apa gitu Messi? misalnya ngobrol sama Batik nih. Aku di sini Itu berarti nggak ada Mas Bimo, nggak ada itu ya? Nggak nggak ada. Oke. Nggak ada. Jadi cuman aku sendiri di situ. Terus aku ngomong sama Batik, misalnya Batik di sebelah aku. Batiknya tuh cuman di layar. Oh. Tapi Batik harus di sebelah aku, nggak boleh di yang
aku nggak boleh nggak. ke belakang gitu. Oh, oke. Terus ngomongnya juga dibantu sama Astradanya, Nah, kebantu dialognya Batik, terus aku Ah. tinggal jawabin gitu tektokan. Ya, kebayang banget sih. Susahnya ya? Susah, Susah maksudnya syuting sendiri gitu tuh Ah. sama layar gitu kan butuh, apalagi Messi quote unquote masih anak-anak gitu ya gitu saat untuk itu ya. untuk bisa mendalami syuting dan peran yang kayak gitu kan bisa nggak kebayang sih, dan harus real kayak ada orang gitu Iya. kan. Wah, masih mending pantomim deh gitu sendiri aja gitu. Nah ini acting sendiri sama layar gitu, nggak kebayang Messi skillnya apa sih. yang saat apa ya? Bener-bener dipandu sama Astrada itu, sama Om Upi juga, Mm-mm. atau ya udah nurutin skenario aja gitu loh. Karena itu tadi loh, XR nggak bisa membayangkan posisi 5 temenmu itu ada di mana gitu loh. Mm-mm. Kalau posisi-posisi udah aku inget-inget aja sih dari yang motion capture. Udah aku inget-inget perpindahan robot-robotnya. Oh. Kan ada yang sulit tuh, dia kecil. Kalau pindah-pindah kemana aku harus inget ngomong kayak ke siapa-siapa, aku ingetin Ribet lagi. banget kan Iya, Mas gitu, iya. maksudnya kayak wah nggak gampang Padahal itu ini. kan adegannya nggak cuma satu, nggak cuma sekali. Iya. Banyak gitu loh Messi. Kan dikasih lihat lagi juga, di remind lagi, dikasih lihat video yang kemarin Oke. pas mau cap gitu. Oke. Nanti jangan lupa ya arahnya kayak gini diingetin, di remind lagi gitu. Ya, yang tahu nggak Mas yang sulit apa? Kenapa? Kan kadang nge-reverse Mas. Kalau kita nonton kan misalnya nih Sulilnya di kanan, kadang di kiri gitu ya, kebayangkan kebalik gitu, kayak Jadi- kita meeting Zoom backgroundnya Iya. kebalik kayak gitu Mirror. kan, mirroring gitu. Aneh kan ketika ngomong sama Sulil di sini tiba-tiba munculnya Sulilnya Terus di ternyata sana, sini. iya kayak gitu-gitu. Itu yang hebatnya kan di situ ya, Itu dia. susahnya di situ ya. Iya. Itu butuh berapa lama jadinya? Berulang-ulang kah harus take karena salah-salah, atau kemarin aman-aman aja tuh? Aman-aman aja sih, soalnya kan sebelum take latihan dulu. Latihan dulu. Pas workshop itu atau ada waktu latihan? Jadi kalau syuting tuh biasanya sebelum kita mulai Hmm. action take, kita ada latihan dulu. Latihan on set, Oke. latihan kayak syuting tapi belum di roll kameranya gitu. Jadi posisinya si Batik, Sulil, Kimchi, Petia, Mm-mm. sama Udah. Udah, Batik Sulil Kimchi Pet ya. Yoman. Yoman. Main udah aja. belum. Itu posisinya harus tahu ya Messi ya? Harus hafal banget. Oke, luar biasa ya. Kebayang makanya Mas kayak mantap sih Messi. Kalau Mas Bimo, apa yang dilakukan kemarin saat sempat syuting ya sih? Enggak. Kalau Batik itu Enggak sempet syuting. bener-bener Pure jadi suara studio. aja, di studio aja. Sulitnya kadang kita belum belum bisa ngebayangin karena beberapa gambarnya kan belum jadi. Oke. Bukan belum jadi lah, belum firm gitu loh. Ah. Terus juga proses kreatif tuh kan banyak banget ya ketika kita lagi dubbing gitu. Terus ada komkonnya juga, comedy consultant-nya gitu ya. Ini kayaknya bagus ditambahin kayak gini deh. Ya juga ya. Cuman kan Bapak jadi ngerepotin kita nih. Harus tambahin kalimat nih. Kayak gitu-gitu proses-proses gitunya. Tapi seru gitu. Oh iya nambahin gitu. Cuman balik lagi Mas Upi benar-benar bisa nggak dengan idealisnya gitu loh. Kan mungkin banyak beberapa sutradara yang enggak, lo harus kayak gini. Cuman Mas Upi yang udah senyamannya aja deh. Itu gampang. Yang penting ayo timbulin aja rasa nyaman, dan yang penting nih hidup semuanya gitu. Kayak ini ya, bener-bener ngucap skenario-nya terus improve sendiri, atau Mas Bimo sama teman-teman yang lain bisa ada storyboard-nya atau ada gambar bergerak? Ada gambar bergeraknya, ada gambar Jadi bergeraknya. bisa membayangkan gitu. Iya, kadang juga aku pribadi gitu udah baca skrip gitu, di kepalaku nih udah ada nih kayaknya enakan ditambahin kayak gini nih gitu. Cuman kan nggak bisa semata-mata begitu kan, karena ada framing dan lain-lain. Nah, Mas Upinya ternyata udah bisa baca pikiranku gitu, kayak Dim nggak apa-apa ditambahin aja kayak gini. Serius Mas gitu. Ya udah nggak usah ini. Oh ya udah gitu. Jadi malah Mas Upi ngasih kebebasan yang tetap dijagain gitu koridornya. Tuh. Itu bisa berulang-ulang atau sekali dua kali selesai dialog. Berulang, Mas. Tetap tetap berulang gitu. Bukan masalahnya dibebasin terus udah selesai gitu enggak. Cuman dibebasinnya dari proses kita bermainnya aja di situ. Dengan Messi pernah satu studio gitu nggak? Pernah.
satu sesi audio gitu, tapi nggak satu mic gitu, maksudnya nggak satu frame bareng. Cuman satu sesi di hari itu pernah. Meskipun digambarnya nanti Sobat WK kalau ngelihat mereka tuh bersama terus ya, si Iya. Pelangi dan 5 robot ini kan bersama terus gitu. Karena Pelangi kan udah ada direct soundnya gitu kan. Oh. Nah, udah ada direct soundnya, jadi tinggal kamu tuh dubbingnya apa sih, nyanyi ya waktu itu ya? Enggak ya? Ada yang tinggal, kadang ada suara yang kurang jelas, Nah, dijelasin itu. dia Oke. ituin lagi, terus ada juga yang nyanyi ya. Jadi justru si karakter robotnya ini udah di-guide sama si Pelanginya gitu. Udah di-guide sama si audio Pelanginya. Nah, kalau tag sama robotnya yang lain tuh kadang ada yang bareng, kadang ada yang sendiri gitu. Ya, asik lah. Ini pengalaman baru buat Mas Bimo ya. Jadi robot, kebapaan itu tadi, terus pelindung buat Pelangi. Sebagai voice actor gitu ngerasa ini ya sih Mas Bimo, apa ya? Ya pasti tetap dapat ilmu yang baru lah ya. Pasti Mas. Menurut Mas Bimo apa yang kemudian jadi bikin Mas Bimo tuh excited banget itu? Itu tadi tuh. Kan kita gini Mas Bimo, kita belum sebelum trailer kemarin muncul, itu kan kita belum bisa ngeliat gambaran film Pelangi di Mars itu kayak apa gitu. Betul. Ngawang-ngawang aja itu. Nah, excited apa saat itu? Karena aku hobi ngulik ya gitu, dan si voice ini kan entah itu voice over atau voice acting gitu kan, kami teman-teman menyebutnya seni memberikan nyawa ke dalam tulisan. Ada seninya nih gitu. Tugasnya ya bukan cuma ngebaca, tapi gimana cara ngidupin skrip itu kan. Nah, ketika ada peran Batik ini, nguliknya tuh luar biasa banget, excitednya tuh luar biasa. Ini gimana caranya ngisi suara buat robot malfunction yang ditugaskan untuk melindungi, ada jiwa kebapaannya, tapi juga ya agak bodoh gitu. Dibilang lucu, nggak lucu nih robot, menyebalkan juga. Sebenarnya konyol lah gitu, ada menyebalkannya juga. Tapi tetap harus jadi robot. Ini bukan orang nih gitu. Kan gimana ya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman pas aku ngeliat juga kemarin belum lama gitu, aku sama istriku gitu coba nge-review hasil dubbingannya gitu kan, udah bisa kelihatan gitu. Aku sendiri yang kayak, duh ini kok kayak nggak orang banget ya gitu. Kayak yang biasanya aku ngisi karakter orang gitu, manusia entah dubbing apa gitu, kayak ini kok kaku banget ya. Terus istriku yang jangan ya kan memang robot dia aslinya gitu. Ya juga ya, kalau misalnya dikasih peran kayak manusia ya dia jadi nggak robot, malah aneh gitu. Ya kayak gitu-gitu sih Mas, excitednya yang ternyata seni bersuara yang satu ini tuh memang harus dipelajari banget gitu. Tapi ada Kim Chi juga sempat bersin ya. Nah, batuk dan bersin. Padahal robot juga begitu ya. Mau robot halu dia. Robot halu. Tapi jadi kocak karakternya dapat aja itu, masing-masing punya cerita itu. Iya. Jadi PR-nya buat Mas Upi sama Mas Dendi dibikin spin off nih bagus banget. Jelas. Masing-masing Pelangi dengan pelanginya sendiri. Ya, Pelangi dengan Batik nanti gitu. Let's go Mas Upi, Mas Dendi. Jadi universe-nya tuh banyak banget itu. Robotnya aja ada 5, belum karakter utamanya si Pelangi. Perjalanannya barangkali nanti belum selesai di Pelangi di Mars nih. Si Pelangi ini perjalanannya bisa mungkin pelangi di Jupiter, pelangi di Saturnus ya kan? Iya betul, ya, banyak planet ya kan. Belum nanti dia balik ke bumi. Nah, pelangi di bumi. Itu jadi banyak ceritanya. Bentar Messi, Mas Bimo kemudian mencocokkan suara dengan animatornya itu loh. Oh ya, karena misalnya lagi jengkel, Batiknya lagi jengkel, lagi kesel atau lagi seneng banget. Nah, pengucapannya, dialognya itu ketika karakternya ini sudah jadikah? Atau ya suaranya tetap direkam gitu aja. Barangkali skenario-nya ini lagi kesel nih. Ditulis ini lagi kesel, lagi marah atau lagi bahagia gitu. Di-combine sih, Mas. Ada yang memang ya karena canggih banget juga sih, ada si Pelangi di Mars ini ya, maksudnya secara produksi kadang bisa kelihatan Batiknya tuh keselnya nggak kesel banget gitu. Nah itu kan harus dijagain biar kelihatannya motionnya nggak kesel banget gitu, karena sudah Pelangi misalnya kayak gitu, tapi Batiknya cuman gini, sudah Pelangi gitu. Nah itu kan ketahuan tuh, jangan terlalu lebay marahnya gitu. Cuman ada yang mungkin Batiknya off cam gitu, cuman tetap ada suaranya. Nah itu tuh yang
harus dijagain sama tim produksinya, karena pas lagi dubbing juga tim produksinya banyak banget juga gitu. Kadang juga no terlalu excited gitu, ketawanya terlalu excited gitu, atau malah jadi manja gitu. Jangan jadi beneran manja gitu. Jadi tetap yang ngawasin banyak nih ya? Banyak, ya? Oke. banyak. Tapi ya itu tadi ada mostly udah jadi sebenarnya gitu. Udah jadi sih karakternya. Kalau di luar negeri kan kadang belum jadi karakternya. Jadi kita udah baca doang, nanti animatornya ngikutin gitu. Atau berupa storyboard aja. Cuman ya ada beberapa frame yang udah nanti bisa diinin kok gitu. Kita coba tweak lagi dikit gitu. Nggak apa-apa nih. Lebih better ke panjangan dialognya ketimbang kurang. Oh. Iya kan? Tapi lebih enak begitu. Iya, ya kan, jadi nggak produksi lagi. Kalau Daripada kurang. Iya. Lah kok udah selesai robotnya masih gitu. Sama kayak ngisi iklan gitu sama aja berarti ya? Beda, Mas. Enggak, Beda. maksudnya Apa? Maksudnya suaranya Mas Bimo terlalu pelan. Ini kurang seksi nih. Oh iya, Kurang iya, tinggi iya. kayak gitu. Iya, dan kita nggak bisa idealis kita juga gitu, karena kan di sini ada Mas Upi, ada tim semua gitu yang memang kalau di iklan kan klien nih gitu. Jadi ya tetap harus ketemu di tengah, nggak bisa, lu mau gue gini Mas Upi gitu, wah nggak bisa gitu. Face actor tetap harus nurut dong sama sutradara. Iya. Ketemu di tengah lah, ketemu di tengah gitu. Messi ada cerita menarik nggak kemarin sama syuting tuh kemarin? Cerita menarik. Ya mungkin itu sih pengalaman baru aku aja untuk syuting di XR. Terus dengan kostum itu pertama kalinya juga aku syuting pakai kostum yang itu ya bener ya pakai? Iya bener. Jadi pakai kostum astronotnya, pakai helmnya, pakai boots, armornya itu kalau udah dipakai semua itu berat banget. Berat, panas banget. Itu bisa berapa kilo itu? Berapa ya, aku nggak ngitung lagi. Pokoknya intinya Messi siap masuk militer lah nanti. udah terbiasa dia dengan beban berat ya. Itu selama berapa jam, berapa hari itu pakai pakaian busana astronot itu? Nah, biasanya mulai pakai tuh jam 8 pagi itu udah mulai syuting. Terus paling cepet tuh jam 9 malam udah selesai, atau jam 11 paling lama. 12 jam. Jadi selama itu nggak lepas? Nah, semenjak aku masuk angin Lama di studio itu? Karena studionya kan dingin banget. Menurut orang dingin, menurut aku yang pakai baju setebel itu kayak masih panas, tapi aku tetap keringetan gitu. Jadinya di luar dingin, dalamnya keringetan. Jadi aku masuk angin, sakit tuh. Semenjak itu baru deh aku setiap break aku ganti manset kaosnya, terus ganti ciputnya juga. Terus kalau misalnya aku udah ngerasa nggak harus nunggu break juga sih, kalau aku udah ngerasa kayak ada kayaknya udah basah deh keringet gitu, aku minta ganti dulu gitu. Orang Mars, Mas. Iya, suruh syuting di bumi ya. Kaget ya? Kaget. Jadi gimana rasanya di Mars gimana? Anak Mars ya. Gimana kemarin di Mars gimana, Messi? Kacau sih. Tapi menariknya sebenarnya ketika Mas Upi Bu Wafa bikin Pelangi di Mars tuh, kalau menurut saya Mas Bimo, Mars itu tidak seseram yang kita bayangkan gitu loh. Yang selama ini kita lihat itu kan planet merah, panas, berdebu. Tapi ternyata lewat gambar-gambar Mahakarya Pictures di film Pelangi di Mars ini kok nggak kayak gitu, lebih kalem gitu loh. Malah yang bahaya tuh bumi, karena bumi digambarkan berdebu, panas, sementara Mars itu seasik itu. Tapi gitu. pada kenyataannya kan memang Mars lagi diteliti untuk bisa disinggahi sama manusia kan. Iya. Iya lagi. Iya lagi, aduh gitu. Jadi kemarin berapa hari di Mars itu? Kalau di Mars sebulan lah ya. Cukup sebulan di Mars. Tapi asik ya. Apa sih ngeliat trailernya kemarin gimana? Nggak nyangka banget jujur, sebagus itu Ya. ternyata. Karena kan Gila, ya. belum datang sejadi Gila, yang di trailer itu kan, belum jadi gitu. Even waktu aku dubbing itu belum jadi banget. Pas udah lihat
yang bagus jadinya tuh trailer itu kayak gila keren banget gitu. Dan trailer itu jadi Halus banget. bare minimum nanti Iya. ya, kualitasnya tuh Kayak segitu gitu. lah. Bare minimumnya kayak gitu. Jadi di DOS Guava XR itu berapa orang yang bekerja di situ? Berapa tuh Mes waktu Wah, itu? Pas banyak kamu syuting deh, sekali. kan aku nggak lihat. Oh iya. Iya. Banyak banget, ada yang jadi tuh di studionya gede banget ruangannya. Terus ada kayak ruangan kaca gitu, itu ada beberapa orang. Aku lupa lagi itu, pokoknya kalau masuk tuh kalau mau pamitan pulang doang kan. Dadah Kak gitu. Terus di luarnya juga ada lagi orang-orang itu. Jadi banyak lah. Belum lagi kan yang Animatornya ya? iya di luar studionya kan ada tuh di ruangan atas. Banyak sih. Banyak banget sih, tapi aku nggak ngitung. Bahkan baru dipublish, diunggah aja trailernya banyak sekali pujian itu. Mulai dari Wakil Menteri, Iya. kemarin bahkan Wapres Gibran sempat datang ke lokasi syuting ya. Iya. Iya. Messi sempat ketemu nggak? Enggak, pokoknya ya Pak Gibran. Iya itu datangnya pas udah lama banget setelah syuting. Oh, oke. Kapan ya? Kayak bulan Oktober kalau nggak salah Oh, setelah syuting datangnya. selesai ya? Iya. Oke. Jadi datang aja sih kayaknya, enggak yang lihat pas Oh, aku syutingnya. Jadi jangankan Wakil Menteri, Wapres aja datang gitu, memberikan apresiasi, termasuk Mas Hanung Bramantyo aja miss gitu, kagum gitu. Iya. Mas Iya. Bimo ngeliat kemarin gimana? Ngeliat trailernya, filmnya, ngeliat sosoknya. Oh akhirnya wujudnya kelihatan nih, atau dari awal udah kelihatan nih, Belum. itu kayak gitu. Ya itu yang tadi Messi bilang gitu. Kami baru ngelihatnya waktu itu ya belum se-clear itu, tapi pas di trailer ya bisa begini ya gitu kayak. Karena dulu aku ekskulnya Paskibra gitu. Kayak udah ketanam tentang tanah air Iya, gitu iya. loh. Terus pas ngeliat tuh kayak ini film karya anak bangsa nih bisa udah bisa di level ini Ya, loh betul, gitu. betul. Oh nggak usah lah dibandingin sama box office dan lain, bukan sorry di Hollywood dan lain-lain. Aduh tuh Iya. apresiasi dulu nih yang Iya. sekarang kayak gitu kayak wah nih patut memang ditonton sih. Dan teman-temanku juga bilang gua nggak mau tahu detailnya segala macam, gua pengen mengapresiasi ini udah bisa sampai di level sini loh sinema dan film di Indonesia nih gitu, udah berani banget gitu. Bahkan Mas Bimo aja nggak menyangka ya, Messi juga nggak kagum sendiri dengan Iya. hasilnya ya. Iya tuh, wah kok bisa ya gitu. Bisa, ya. Sehalus itu ya. Dan bahkan ini jadi awal barangkali setelah Jumbo kemarin, ini ada Iya, lagi iya. Pelangi di Mars itu Mas Bimo. Ya for the first time kan sci-fi nih. Ya, Indonesia sci-fi. kayak- Jadi semakin apa ya? Jadi pemicu juga barangkali Betul. bahwa industri film terutama untuk anak-anak Iya. Iya. bahwa Messi dan Pelangi ini sebenarnya jadi kalau menurut saya jadi menggambarkan bahwa Messi itu untuk jalan ke Mars, ibunya yang ke Mars ya sebenarnya ya, si Ibu Lutesa ya, Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi. Pratiwi. Ibu Pratiwi ini sebetulnya terinspirasi dari astronot Indonesia Pratiwi Ya Sudarmono. betul, iya. Meskipun batal Iya. tahun 1986. Saya umur 6 tahun itu Mas sudah. Mas gue belum lahir tuh. Apalagi Messi ya. Itu tapi tetap penghargaan untuk Pratiwi Sudarmono itu ada, dan hari ini film itu terinspirasi dari kisah Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi, Jadi, benar. lewat sosok Lutesa yang melahirkan Pelangi di Mars itu. Wah, pokoknya keren dah, sebetulnya keren asli. saya juga kagum. Makanya Mas Upi dan Mas Yendi jangan berhenti di sini, bahwa film ini bisa jadi universe sendiri nih, Mas Bimo. Iya. Messi tidak berhenti di Pelangi dan Pelangi di Mars, tapi sosok-sosoknya ini bahkan robotnya bisa dipecah lagi jadi cerita sendiri gitu. Spin-off-nya ya. Jadi nanti Batik bisa ada ceritanya sendiri gitu Mas Bimo ya. Iya. Mudah Mas Bimo lagi ya. Bahkan makanya nanti ditonton ya Mas. Bahkan di film Pelangi di Mars ada sedikit wah seru lah ya. Siapa sebenarnya itu Batik gitu. Oh, gitu. Nah, Tidak berarti- menyangka. Ya tidak menyangka. Kan baru secuplik tentang Batik ya. Secuplik. Iya. Berarti belum selesai di Pelangi di Mars kan?
Harapannya begitu dong. Let's go, Mas Upi, saya doakan panjang umur. Mas Dendi juga. Karena kemarin juga Mas Dendi udah bilang universe-nya sudah ada, udah gambarannya udah ada. Tinggal nanti mudah-mudahan Pelangi di Mars nih oke lah nanti nih. Iya, semua robotnya tuh punya ceritanya masing-masing lah, betul, intinya betul. gitu. Lucu sih, lucu kayak aku aja ngedubbing, oh gini sejarahnya batik gitu. Itu kenapa batik itu? Nanti aja kalau itu tidak bisa sekarang. Karena bajunya juga sebenarnya bukan batik, sebenarnya cuma Bukan, warna-warni. iya. Pelangi itu sebetulnya. Sebenarnya bukan kenapa namanya sih, Oh, siapa dirinya. Siapa batik? Jadi ada ceritanya kenapa batik sampai malfunction juga ada. Itu dia. Dan temen-temennya itu dari mana? Nah ya itu bagus itu. Iya. Tapi mudah-mudahan keren ini filmnya. Nanti apalagi pas libur Lebaran, datanglah. Yes. Lihat perjuangannya Pelangi sampai ke Mars itu juga nggak mudah. Mimpimu itu juga harus digapai sekalipun setinggi langit. Amin. Gitu ya. Messi yang disampaikan ke Sobat WK sebelum nonton film Pelangi di Mars di bioskop. Ya, kalian harus nonton film Pelangi di Mars ini biar kalian bisa merasakan experience yang menyenangkan di Mars bersama Pelangi dan teman-teman robotnya, karena pasti banyak banget kan yang penasaran gimana sih di Mars tuh. Nah, nonton film Pelangi di Mars ini biar tahu deh gimana. Soundtracknya kamu juga nyanyi? Iya. Boleh nggak penggalannya? Hah? Penggalan lagunya? Ingat Itu nggak? aja. Apa? Nyalakan vibrasi. Yang gitu. ini yang di trailer aja ya. Satu bait. Iyalah. Dia malu tuh. Iya, jujur ya, aku bukan penyanyi tuh, be. Iya, enggak. Genggam tanganku erat dan pejamkan mata. Iya. Udah. Mas Bimo, coba ngomong pakai batik. Waduh. Pesan ke Sobat WK sebelum nonton film Pelangi di Mars. Pakai suara batik nih. Oke. Genre baru, teknologi baru, nggak baru sih. Sembarangan aja ngomong teknologi baru. Pokoknya buat semua teman-teman yang mau nonton Pelangi di Mars, ajak semua keluarganya berpetualang bersama batik, pelangi, dan robot lain nggak usah. Kita berdoa aja, monggo. Gitu. Itu nggak capek apa nahan begitu, Mas? Capek, Mas. Tidak ada yang tidak capek. Sampai di sini. menjaga emosi atau menjaga tone suara tetap stabil itu. Lebih dari itu, lebih menjaga mood. Oh. Karena mood tuh pengaruh ke semuanya tuh. Aku lebih baik mengklirkan dulu dari distraksi-distraksi mood yang bisa bikin aku kayak kepikiran daripada capek gitu. Capek aku masih excited kalau mood aku, wah ini ayo dong gitu. Kayak ya udah bentar, ayo let's go lagi. Cuman kalau udah mood berantakan pikiran kemana-mana tuh kayak ntar dulu deh gitu. Itu ngaruh Mas ke suara, ke mindset gitu-gitu. Total jadi kemarin berapa hari untuk take vokal? Kalau aku hampir seminggu Mas, 4 hari 5 harian gitu. Mudah-mudahan penontonnya bagus di bioskop, Mas Bimo, Amin. Messi Gusti, Amin. supaya Mas Dendi, Mas Upi juga semangat bikin Itu dia. spin-off-nya, Let's go. bikin yang lain, jadi biar industrinya juga hidup, industri Iya. film anak-anak tumbuh, animasinya juga berkembang. Pokoknya ditonton sebetulnya kan nanti tanggal 18 Maret 2026. Terima kasih Keinaya, Messi Gusti, dan Antonius Bimo Kusumo Yudo. Sudah mampir ke pameran. Selamat bersenang-senang di bioskop film Planet Pelangi di Mars. sengaja salah.